Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Alwi Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini saya ingin membahas bedah kasus dan soal berkaitan dengan aset tak berwujud. Seperti yang kita ketahui, aset tak berwujud itu adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, akan tetapi dapat menambah kekayaan perusahaan demi nantinya menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam mencari keuntungan. Itu yang berkaitan dengan aset tak berwujud. Nah, soal kita langsung saja tanpa basa-basi, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini diketahui PT ABC Presiden University membeli paten. Jadi dia membeli paten ya dari PT Indofood pada tanggal 1 Januari 2010 dengan harganya adalah 375 juta. Paten yang dibeli memiliki masa manfaat adalah 15 tahun. Akan tetapi perusahaan merasa paten akan hanya bermanfaat 10 tahun. Jadi perusahaan hanya paten tersebut hanya bermanfaat 10 tahun ya menurut perusahaan. Pada tanggal 2 Januari 2012 PT ABC Presiden Indonesia mencatat nilai terbawa paten tersebut sebesar 225. Oh, jadi patennya tersebut ternyata pada tanggal 2 Januari sebesar 225. Ya, itu menurut perusahaan setelah direvaluasi asetnya berkaitan dengan paten tersebut cuma 225 ya. Nah, dalam bulan Januari ini pula perusahaan mempertahankan paten tersebut dengan mengeluarkan uang sejumlah 95 juta. Nah, jadi karena perusahaan ini tetap ingin mempertahankan paten ini supaya tidak dibeli sama orang lain, maka paten tersebut akhirnya perusahaan mempertahankan dan mengeluarkan ya. Jadi dia mengeluarkan money di sini, mengeluarkan uang berkaitan dengan mempertahankan si paten tersebut senilai 95 juta. Berarti kita bisa lihat di sini nantinya masa manfaat yang tersisa dari paten tersebut menurut perusahaan adalah 8 tahun. Buatlah jurnal yang diperlukan ya berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan perusahaan dan untuk amortisasi tahun 2012. Ini cukup gampang ya. Yang ini tidak ada lagi pengeluaran perusahaan karena sini sudah ada nilai tercatat. Jadi nilai di ABC sudah ada nih segini. Nah, yang dikeluarkan perusahaan yang mana? Yang ini 95 juta. Maka jurnalnya kayak gimana? Ya udah paten pada kas senilai 95 juta. Cukup jelas ya. Nah, berkaitan dengan penyusutan, kita harus lihat dulu nilai terbawa itu adalah nilai tercatat. Berarti ada 225. Terus ditambah dengan 95 juta karena perusahaan mengeluarkan lagi untuk mempertahankan si paten tersebut. Oh, berarti harga perolehan paten ini yang tadi 225 harus ditambahkan dengan 95. Maka didapat adalah 225 ditambah dengan 95, hasilnya adalah 330 juta ya. 320 juta, sorry. 320 juta dibagi dengan 8 tahun. Berarti kalau kayak gini adalah nih tadi 225 ditambah dengan 95. 320 dibagi dengan 8 tahun. 40 juta. Maka jurnalnya gimana? Beban amortisasi paten pada paten senilai 40 juta. Ini berkaitan dengan beban amortisasinya. Jadi jelas ya, harus ditambahkan dulu harga perolehannya baru dibagi dengan penyusutan atau yang disebut dengan depresi berkaitan dengan amortisasi ya tadi. Kalau untuk aktiva tak terwujud disebutnya adalah beban amortisasi, sorry. Jadi beban amortisasinya adalah 40 juta. Itu berkaitan dengan penyusutannya ya. Kalau berkaitan dengan aktiva tak terwujud namanya adalah amortisasi. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 2. Pada tanggal 10 Agustus 2012, PT Sinarmas membeli PT Univenus dengan membayar kas sejumlah 620. Pada tanggal transaksi, laporan keuangan perusahaan PT Univenus menunjukkan total aktiva yang dimiliki 585, total kewajiban 280 juta, total ekuitas 210 juta. Pada tanggal transaksi, nilai pasar aset tersebut diketahui adalah 700 juta. Hitunglah goodwill. Oh, berarti goodwill ini adalah nilai yang terbentuk akibat adanya pembelian saham ya, intinya ya, pembelian saham si PT Sinarmas ke PT Univenus. Nah, jadi dia mengeluarkan uang, berapa sih yang didapat? Nah, kita lihat dulu. Harga belinya kan 620 nih. Harga belinya. Aset yang didapatnya berapa sih? Oh, ternyata nilai wajarnya adalah 700 juta. Sedangkan nilai wajar kewajiban adalah 280 juta. Oh, berarti aktiva bersihnya adalah 420, dapat dari 700 dikurangi 280 juta ya. Nah, sehingga nantinya harga pembelian tersebut dikurangi dengan nilai wajarnya. Jadi kan di sini lebih besar nih. Aset yang dapat bersihnya cuma segini. Oh, berarti muncul yang disebut dengan goodwill sebesar 200 juta. Nah, bagaimana jurnalnya kalau ditanya tentang jurnal? Berarti yang pertama adalah kita mencatat dulu investasinya ya.
investasi di PT Univenus sebesar berapa tuh? Sebesar 620 juta ya tadi. Ya kan? Pada apa? Kita ngeluarin duit kan? Kas. 620 juta. Ini untuk mencatat tadi di atasnya ya, biarin. Sorry. Mencatat investasi di PT Venus ya, Univenus. Terus yang kedua adalah pada saat melakukan laporan konsolidasi, kan ini kan udah menjadi miliknya si PT Sinarmas ya, maka nanti seluruh aset dan kewajiban akan dilakukan pencatatan di akhir tahun. Namanya untuk apa? Laporan gabungan konsolidasi. Jurnalnya bagaimana kalau gini? Catat dulu tadi aset yang didapat berapa? Aset yang didapat adalah menurut aktiva wajar ya 700 juta. Berarti aset yang didapat adalah 700 juta. Terus apa lagi yang didapat? Nanti ya. Terus muncul kewajiban kan? Kewajiban senilai 280. Nah, maka nanti di sini kan ada yang kita masukin, kita namanya ini adalah kita eliminasi akun yang bersifat resiprokal. Berarti investasi di, kenapa dihapuskan? Karena kita sudah mengakui seluruh aset dan kewajibannya. Saya singkat ya. Sebesar berapa di sini? Berarti 620 juta. Nah, maka nanti di sini selisihnya akan muncul goodwill, betul gak? Ini namanya goodwill positif nih. 200 juta. Betul ya? Ini adalah 900 juta, ini juga 900 juta. Nah, ini jurnal untuk mencatat aset dan kewajiban di akhir tahun, yaitu membuat laporan konsolidasi. Nah, untuk nomor 3 adalah PT Unilever Indonesia memiliki paten dengan nilai tercatat 420 juta. Perusahaan mengharapkan adanya arus kas bersih mendatang senilai 300 juta selama masa manfaat paten yang diperkirakan selama 12 tahun. Akan tetapi di akhir tahun perusahaan mendapati jumlah yang dapat dipulihkan atas paten tersebut adalah 245. Hitunglah nilai kerugian penurunan dari soal tersebut dan buatlah jurnalnya. Kita lihat dulu, awalnya adalah 420 kan? Nih, awalnya 420. Perusahaan mengharapkan adanya arus kas besi mendatang. Arus kas besi mendatang gak ada hubungannya sama paten ya. Arus kas besi berarti adalah arus kas yang didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan ya. Ini gak ada hubungannya, berarti gak usah dimasukkan ya. Nah, di sini diketahui lagi nih, perusahaan mendapati jumlah tersebut dapat dipulihkan atas paten tersebut 245. Oh, ternyata nilai akhirnya atau nilai bukunya segini nih 245, sehingga terdapat penurunan ya yang disebut dengan loss from decreasing paten ya. Yang berkaitan dengan berapa di sini? Impairment dari paten tersebut, kerugian dari penurunan nilainya adalah 175 juta. Ya, dapat dari 420 juta dikurangi 245. Terhadap apa? Paten-patennya berkurang. Sekarang kita masuk soal 4. Pada tanggal 3 Mei 2012, HIPI bersama memperoleh waralaba dari Indomart dengan menyerahkan 750 juta. Atas waralaba tersebut diperoleh perusahaan yang diperoleh perusahaan dapat menjual berbagai produk di Indomaret dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 10 tahun. Buatlah jurnal saat perolehan dan jurnal penyesuaian di akhir tahun. Pertama kita lihat dulu kalau yang saat perolehan berarti pada saat kita mendapatkan hak atas waralaba tersebut. Ya udah berarti franchise atau waralaba pada cash senilai 750 juta. Nah, bagaimana penyesuaian di akhir tahun? Itu untuk mencatat amortisasi dari waralaba tersebut. Berarti 750 juta karena di sini nggak diketahui nilai sisanya berapa. Berarti 750 juta dibagi dengan 750 juta dibagi dengan
Sorry, ini yang mana? Ya betul, harusnya 750 juta dibagi dengan 10 tahun. Ya, dibagi dengan 700 dibagi dengan 10 tahun dikali dengan 8 dikali 8 dibagi dengan 12. Nah, ini dapat dari mana? 10 tahunnya tadi ya. Masa manfaatnya. Ya, 8 dibagi 12 adalah pada saat dibelinya. Oh, 3 Mei. Berarti 3 Mei ke Desember berarti berapa? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, berarti 8 per 12. Hasilnya adalah 50 juta. Betul gak ya? Ini kita ganti dulu, salah ini, makanya tadi saya agak terkecoh. Berarti 750 juta ya. Nah, ini salah nih. Ya. Langsung aja dari sini deh. Ya, coba kita buktiin. 750 juta ya dibagi 10 dikali 8 dibagi 12. 50 juta. Betul ya? Berarti beban amortisasi waralaba atau franchise pada franchise senilai 50 juta. Nah, untuk soal nomor 5 diketahui gini, PT Gagas Utama memutuskan untuk membeli seluruh usahanya PT Trinity. PT Gagas Utama membayar sejumlah uang, nah sama kayak tadi yang 410 juta, berarti nilai investasinya adalah 410 juta. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi PT laporan posisi keuangan berkaitan dengan PT Ocean ya. Di sini ada kas, ya kan? Ocean itu adalah ini kebalik. Berarti di sini adalah berikut ini laporan keuangan PT Trinity. Ya. Sama aja berarti. Nah, kita lihat dulu di sini ada kas, ada persediaan, piutang, aktiva tetap dan lain-lain. Diketahui ada juga modal saham, laba ditahan, kewajiban. Jadi total modal dan kewajiban senilai 863 juta 500.000 rupiah. Nah, di sini juga ada dikarenakan PT Trinity menyajikan laporan keuangan berdasarkan biaya historis, PT Gagas Utama kemudian menyewa penilai. Jadi dia menyewa appraisal untuk mendapatkan nilai wajar sehingga didapatlah seperti berikut. Nilai wajarnya berarti intinya adalah untuk kas bersihnya, untuk aset bersihnya bukan kas bersih ya. Nilai wajar dari net asetnya adalah 390 juta. Maka dengan demikian bagaimana caranya untuk melakukan penjurnalan berkaitan dengan PT Gagas Utama? Pertama, kita mencatat dulu di sini. Ini untuk mencatat yang berkaitan dengan PT Gagas Utama. Ya, PT Gagas Utama didapat berapa? Kasnya adalah 81 juta. Nih, kas yang di sini 81 juta, persediaan 210 juta, sampai dengan nanti kewajiban 477 juta. Nah, kas yang dibayarkan adalah tadi berapa? 410. Kas yang dibayarkan adalah 410 juta. Maka dengan demikian, ini berarti 410 ya. Maka goodwill-nya yang muncul adalah 20 juta. Coba kita lihat, betul atau tidak? Kita hitung bareng-bareng di sini. Nilainya adalah, coba ya, kita lihat 81 ditambah dengan 210 ditambah dengan 190 ditambah dengan 386 ditambah dengan 20 hasilnya 887. Itu untuk asetnya ya, 887. Nah, sisi debit. Betul gak sisi kredit? Betul ya, 470 ditambah dengan 410 hasilnya adalah 887. Nah, sama sisi debit dan sisi kredit, maka di sini muncul goodwill adalah 20 juta. Nah, itu berkaitan soal nomor 5. Tapi cara gampangnya untuk mencari goodwill sebenarnya gini aja. Cari goodwill ya. Kan kita kan lihat yang dibayarkan adalah 410. Yang didapatkan adalah 390. Yaudah, 410 dikurangi dengan 390. Hasilnya berapa? 20. Ya sudah, goodwill berarti akan muncul 20 juta. Itu berkaitan dengan soal nomor 5. Nah, soal yang terakhir, soal nomor 6.
Pada tanggal 10 Januari 2012, PT Mustika Ratu mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh mendaftarkan hak paten atas teknologi pengemasan kosmetik senilai 180 juta. Masa manfaat hak paten yang diperoleh perusahaan adalah 15 tahun. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode garis lurus sebagai dasar untuk amortisasi hak paten. Buatlah jurnal saat perolehan, ya sudah, berarti perolehannya adalah paten pada kas senilai 180 juta dulu. Ini 180 juta ya. 180 juta berkaitan dengan paten yang diterima ya. Terus bagaimana cara melakukan amortisasinya? Di sini 10 Januari berarti masih dianggap 1 tahun karena sebelum tanggal 15 Januari biasanya itu dihitung 1 bulan penuh. Berarti udah 12 bulan ya. Caranya adalah kita tinggal pakai menggunakan garis lurus kan tadi kan 180 juta, berarti 180 juta. Ada nilai residu tadi di sini. Nggak ada, dibagi dengan 12, hasilnya berapa? Dibagi 15 tahun. Coba kita cek. 180 dibagi dengan 15. 12 juta. Betul ya? Berarti intinya adalah 12 juta berkaitan dengan beban amortisasi paten pada paten. Saya rasa kalian sudah cukup paham bagaimana cara melakukan jurnal penyesuaian berkaitan dengan amortisasi, paten, atau goodwill dan nantinya atau aktiva tak berwujud lainnya ya. Itu berkaitan dengan amortisasi. Sedangkan bagaimana cara perolehan ya sudah tinggal kalian tulis saja di sini paten kah, goodwill kah, franchise kah dan yang lain. Yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana nantinya pengakuan atas aktiva tak berwujud tersebut, karena kalau kita nanti salah mencatat aktiva tak berwujud maka nanti akan salah juga pada saat di laporan posisi keuangan karena berkaitan dengan penilaian dari aktiva tak berwujud tersebut masuk dalam kategori aktiva. Jadi saya rasa cukup berkaitan dengan materi aktiva tak berwujud berkaitan dengan pembahasan soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.